Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azmal Haidar, NIM 2106014130060. Pada video ini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian CPU 8 bit yang dirancang menggunakan logic SIM. Pada tampilan utama terlihat beberapa blok yang saling terhubung melalui bus. Sistem ini bekerja secara sinkron melalui sinyal dari clock. Dimulai dari bagian PC atau program counter, di mana PC ini berfungsi untuk menyimpan alamat intrusi berikutnya. Sinyal dari PC ini akan keluar melalui pin output menuju address bus saat sinyal enable aktif, yang pada rangkaian ditandai dengan jalur menuju laba PC RAM atau program counter to RAM. Pada PC juga terlihat pin control W1 dan W2 yang mengatur proses increment atau load nilai baru. Dalam rangkaian terlihat adanya jalur menuju adder dengan salah satu yang menunjukkan bahwa setiap siklus tertentu PC akan bertambah satu. Digunakan sebagai alamat untuk mengakses memori. Lalu selanjutnya adalah MAR, Memory Address Register, di mana MAR ini menerima alamat dari bus melalui pin input yang dikontrol oleh sinyal LM atau load to MAR. Saat LM aktif, nilai alamat dari bus disimpan di dalam MAR, lalu diteruskan ke RAM melalui address line. MAR fungsinya sebagai penahan alamat agar akses memori tetap stabil selama satu siklus. Lalu selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini fungsinya menerima alamat dari MAR atau langsung bisa juga dari PC melalui IR, tergantung dari kondisi multiplexer, PC RAM atau program counter to RAM selector yang terlihat pada jalur address. Data dari RAM keluar melalui pin data output yang terhubung ke bus dengan label RAM IR atau RAM to Instruction Register. Saat sinyal IR di samping kiri RAM ini aktif, data dari RAM dikirim ke bus. Sebaliknya, saat sinyal WR atau write-nya aktif, data dari bus masuk ke RAM untuk disimpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke instruction register. Nah, IR ini menerima data dari bus yang berasal dari RAM, yaitu melalui jalur RAM IR yang tadi, atau RAM to Instruction Register. Saat sinyal EI atau Enable Instruction Register-nya aktif, data instruksi disimpan di IR. Nah, output IR ini ada dua bagian. Yang pertama ada opcode atau operation code yang menuju ke control unit. Yang kedua adalah address yang digunakan untuk akses data berikutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas CON atau control unit, di mana blok ini menerima input dari IR tadi, dari opcode, operation code, serta sinyal timing seperti timing 0, timing 1, dan timing 2. Di dalamnya terdapat rangkaian gerbang logika yang menghasilkan sinyal kontrol seperti IR, EI, USRAM, EA, dan EALU, dan lain sebagainya. Nah, sinyal ini menentukan kapan suatu register menerima data, kapan suatu blok mengeluarkan data ke bus, dan kapan ALU bekerja. Lalu kita lanjut ke General Purpose Register di sini, atau General Purpose Register.
Nah, GPR ini terdiri dari register A dan register B, di mana data dari bus masuk ke register melalui pin bus dan disimpan saat sinyal load register A atau load register B aktif bersamaan dengan clock. Output dari register A dan B mengalir melalui ALU. Nah, setelah itu register A dapat mengirim data kembali ke bus melalui buffer sinyal EA atau enable register. Lalu di sini adalah ALU atau arithmetic logic unit. Nah, ALU ini menerima dua input dari register A dan register B melalui jalur A to ALU dan B to ALU. Operasi yang dilakukan ditentukan oleh sinyal kontrol SU atau selector unit. Yang sebelah sini, hasil dari ALU keluar melalui output dan masuk ke bus saat sinyal EU atau enable unit aktif. Jalur ini memastikan hanya saat enable unit aktif, ALU boleh mengirim hasil ke bus. Nah, semua blok ini terhubung melalui satu bus utama. Perpindahannya dikontrol oleh sinyal enable seperti EA dan enable read. Nah, sekarang kita masuk ke bagian internal, khususnya pada control unit. Semua aja sih. Lanjut kita masuk ke simulasi. Kita akan mensimulasikan di 1 Hz. Di 1 kHz. Di 18 Hz ya. Nah, pada tahap awal, PC mengeluarkan alamat melalui pin PC RAM ke address bus saat enable aktif. Alamat ini masuk ke MAR atau Memory Address Register saat sinyal LM aktif, lalu diteruskan ke RAM, Random Access Memory. RAM ini membaca data pada alamat tersebut dan mengirimkannya ke databus melalui jalur RAM IR. Nah, saat register enable read aktif, pada saat yang sama sinyal EI atau enable register aktif sehingga data dari bus masuk ke IR. Setelah itu, masuk ke tahap decode. Output dari IR berupa opcode masuk ke CON atau control unit. Nah, opcode ini diproses bersama sinyal timing T2, T1, dan T0 untuk menghasilkan sinyal kontrol seperti LA, LB, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke tahap execute. Control unit mengaktifkan sinyal sesuai instruksi. Jika instruksi melibatkan data, maka RAM kembali diakses dengan sinyal ER atau enable read dan data dikirim ke bus. Sinyal LA atau load register A dan load register B aktif sehingga data masuk ke register A dan B. Jika instruksi adalah operasi matematika, maka register A dan B mengirim data ke ALU melalui jalur A to ALU dan B to ALU. ALU memproses sinyal kontrol SU atau select unit, kemudian hasilnya dikeluarkan ke bus saat enable unit aktif. Hasil dari bus kemudian masuk ke register melalui sinyal load seperti LA dan LB.
Sehingga satu siklus instruksi selesai, seluruh proses ini terjadi mengikuti detak dari clock. Nah, clock ini di mana setiap perubahan hanya terjadi saat clock-nya aktif. Setelah satu instruksi selesai, isi bertambah 1 melalui kontrol W. Nah, seperti di sini melalui kontrol W1 dan W2 dan sistem kembali ke tahap fetch untuk mengambil instruksi berikutnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.